Sarang Kang Saha? Tarmin. Tarmen. Tapi dengan Muhammad. Muhammad. Aku nanti dikenalinya Muhammad. Ya. Muhammad Jun dulu. Itu surat naon so usah parintah. Dari dia mengacak tahu duka. Itu macam. Kemarin itu cina usah parit karek Pak jam iklab. Lain antum idgom jeung idhar. Penyiar beda-beda ya? Apa? Penyiarnya beda-beda. Yang beda-beda setiap ini ada libur-liburnya. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mana keluarga belum saya adalah jika orang atau berdasarkan Allah Taala tidak sebuah kegiatan yang bertujuan selamat dunia, selamat akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Sunnah libas bulan mereka pakai kamuan juga sudah kamu pakai pakaian karena panas, pakaian cuma terus inspirasi membangun keluarga ada di FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli orang sini tuh? Asli orang Belanakan. Oh lu belum apa? Jauh. Ini baru bulan ini kan buka Apa? MK. Sini dari September. Oh September. Ya udah aktif lagi. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Al-Rahman Hakim, nomor jalan Subang 4,9 MPK Subang, inspirasi keluarga Indonesia. Nanti berjumpa kembali bersama ini di program Mari Mengaji Kamis 3 Desember 2020. Yang bagi sahabat yang sudah menyiapkan musabnya bisa dibuka Qurannya, dan juga sahabat MC yang belum menyiapkan musabnya bisa disiapkan terlebih dahulu. Ya, sahabat MC juga bisa bergabung bersama kami dengan mengirimkan voice note ke WhatsApp di nomor 081123410049, atau juga bisa langsung via telepon ke nomor 02604244 310. Insya Allah di Mari Mengaji kali ini kita bersama Ustaz Muhammad. Ya, Kita sapa Ustaz Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau mengaji di surat apa?
Kita akan mengaji di juz 29 surah Al-Mulk. Bisa langsung atau gimana? Ya, bisa kita mulai saja kalau mau sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rattilil Qur'ana tartila. Para pendengar MKFM dalam program Mari Mengaji pada waktu atau pada jam saat ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan para pendengar semuanya selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selalu kenikmatan tersebut disyukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Mari Mengaji ini kita akan lanjutkan pembahasan yang telah kita bahas di Mari Mengaji ini. Mari bisa disiapkan surah Al-Mulk. Kita akan mengaji di juz 29. Kemudian pembahasan yang akan kita telaah adalah masih pada nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin yang akan kita bahas, tidak akan semua. Yang akan kita bahas adalah dalam bab idgham dan izhar. Dua pembahasan yang mengerucut yang akan kita kaji di sini. Kemudian nanti interaktif bagi para pendengar MKFM. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian para pendengar MKFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa para ulama membagi nun sukun atau tanwin di beberapa tempat. Yang pertama yang akan kita bahas, dua pembahasan, adalah idgham. Menurut bahasa adalah memasukkan huruf nun. Ingat, huruf nun atau tanwin. Kita kerucutkan bahwa pembahasan kali ini kita fokuskan ke nun dan tanwin, yaitu idgham dan izhar. Idgham itu kemudian ada 6 huruf yang nanti dibagi dua. Yang pertama adalah ada idgham bila gunnah. Kemudian yang kedua ada idgham bi gunnah. Nah, ini bisa kita perhatikan dengan sesama. Yang dimaksud dengan idgham bi gunnah adalah memasukkan nun atau tanwin ke dalam huruf-huruf berikut. Yang pertama adalah huruf ya, kemudian yang kedua adalah huruf nun, yang kedua huruf mim, yang keempat adalah huruf waw. Contohnya adalah faman ya'mal. Itu ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Kemudian yang kedua, idgham bila gunnah. Asal arti idgham bila gunnah adalah bila itu tanpa, gunnah itu gunnah, ada dengungan yang jangan ditahan. Dan hurufnya ini ada dua, yaitu lam dan ro. Kita langsung contohkan dalam idgham bila gunnah itu, yaitu mir rabbihim, nun bertemu dengan huruf ro.
maka kita membacanya mir rabbihim. Jangan kita membacanya dengan terlalu lama untuk ditahan dan dimasukkan atau didengung. Mir rabbihim. Nah, ini kekeliruan yang biasa kita lakukan. Nah, itu nubdah sekelumit tentang nun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham atau idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Mungkin nanti untuk interaktif bisa kita lebih jauh pembahasannya ketika membaca surahnya. Ya. Ya, baik Ustaz. Nah, sebelum kita melanjutkan mengaji kali ini, ya sahabat MP juga bisa bergabung bersama kami dengan mengirimkan voice note-nya di nomor 0811 234 1049 atau bisa berinteraksi langsung di nomor 0260 4244 310. Ya, kami akan kembali selepas informasi berikutnya. Itu di ini mah 2 hari ya? Ya, 2 hari. 2 hari. Kamis dan Jumat. Insya Allah. Sebelumnya ini program baru Pak? Ini udah lama juga sih. Lama ya? Ini dari awal juga kemarin ngaji mah ada. Jadi yang musik positif tuh diganti sama hikmah malam cuma iya. bergeser. Memang dekat orang sini ngajar di sana. Yang biasa ke sini maghrib itu kan koordinatornya, koordinator tahfidz. Oke. Ini paten atau kontrak? Paten ya? Paten. Udah beli. Luar biasa. Sahabat MP, ada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat MP, tentu kita ingin anak-anak kita dapat menempuh pendidikan formal disandingkan dengan pendidikan agama agar tidak hanya cerdas hafalnya, tapi baik juga imannya. Al-Ukhuwah, sekolah yang memiliki konsep boarding school, memiliki 5 unit pendidikan formal: TK, IT, SD IT, SMP IT, dan SMA IT. Selain fasilitas pendidikan akademi formal berbasis Kemendikbud, Al-Ukhuwah Boarding School juga memberikan fasilitas pendidikan non formal atau keagamaan seperti tahfidz Quran, penerapan akhlakul karimah, serta menerapkan pembiasaan menggunakan bahasa Arab dan Inggris untuk peserta didiknya. Sahabat MP, saat ini Al-Ukhuwah Boarding School yang berlokasi di Jalan Terusan Kaum, Kecamatan Pegadaian, Subang, sedang membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2001, maksudnya 2020 sampai 2021. Untuk gelombang pertama dibuka hingga akhir bulan Februari 2021. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan untuk menghubungi 0896 7571 6250. Sekali lagi, silakan menghubungi 0896 7571 6250 atas nama Ustadz Farid. Untuk informasi Al-Ukhuwah Boarding School Subang,
segera daftarkan putra putri Anda untuk generasi berakhlak karimah serta Al-Ukhwah Boarding School Subang. Ya, masih di 104,9 FM Subang, inspirasi keluarga Indonesia. Nanti yang ingin bergabung mengaji bersama kami bisa mengirimkan voice note-nya di nomor 0811234149 atau bisa berinteraksi langsung di telepon 02604244 Masih bersama Ustaz dan kita akan melanjutkan prakteknya ya. Kita akan prakteknya. Kita akan lanjutkan. Kita akan tilawah dalam nanti di tilawah tersebut kita akan mencari, karena ini kan kalau kita tilawah nggak bisa diduga-duga. Kalau tajwid kan seperti itu. Kalau kita pembahasannya mengerucut, kita tidak mungkin mencari yang kita akan bahas kan secara banyak, tapi kita akan tilawah, di mana tilawah itu pun menjadi pahala bagi kita semua. Sahabat MKFM, sebelum kita tilawah, kita akan ada pembahasan satu lagi sedikit dalam idgham ini, bahwasanya nanti di huruf ini tidak akan berlaku ketika huruf nun ini bersambung dengan huruf gunnahnya. Contoh di kalimat bunyanun, kemudian sinwanun atau ad-dunya, maka ini idghamnya hilang. Bahkan tidak boleh kita membaca bunyanun atau ad-dunya, ini tidak akan berlaku. Nah, itu sedikit tentang tambahannya, kecuali itu ada di 4 kata dalam Al-Quran ya. Para pendengar FKMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan langsung ke tilawah surah Al-Mulk. Bisa kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Para pendengar, di ayat kedua ini ada kalimat ahsanu amalau wa huwa. Kalau kita wasolkan, karena sebaik-baik kita membaca Al-Quran adalah satu ayat sampai terakhir. Amalau ahsanu amalau wa huwa.
Di situ ada tanwin. Kita fokus ke tanwin dan huruf idghamnya. Huruf idgham di sini adalah huruf waw. Ya, huruf waw. Tanwin apa di sini? Tanwin fathah. Fathatain bertemu dengan huruf waw. Maka kita leburkan atau masukkan tanwin fathah tersebut ke dalam waw dan minimal ditahan bacaannya 2 harokat seperti ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalahu. Jangan tergesa-gesa. Ahsanu amalahu wa huwa. Tapi kita tahan sebentar. Ahsanu amalahu wa huwa huwal azizul ghafur. Nah, kita sudah ketemu satu huruf dari idgham bi gunnah. Kita lanjutkan. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Di ayat yang ketiga ini kita menemukan idgham. Kita akan cari apakah ada atau tidak ada. Di ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan. Begitu juga ini idgham bi gunnah. Tanwin fathah bertemu dengan mim. Tibaqan ma tara. Nah, ini disebutnya idgham bi gunnah. Kita leburkan fathatain ke dalam huruf ma. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara. Nah, itu kita ketemu dengan huruf ma, huruf mim. Nah, itu idgham bi gunnah. Dan kesananya kita belum menemukan lagi. Kita lanjutkan. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Begitupun di ayat 4 kita akan menemukan di sini fathatain bertemu dengan huruf waw. Ya, huruf waw. Kita bacanya tahan 2 harokat seperti tadi. Khasi'an wa huwa hasir. Khasi'an. Jangan kita baca khasi'an wa huwa. Khasi'an wa huwa. Jangan terlalu cepat. Atau khasi'an wa huwa. Nah, ini juga keliru di dalam membaca idgham bi gunnah. Kita fokuskan satu halaman ini atau beberapa ayat di dalam surah Al-Mulk biar nanti berinteraksi secara langsung. Kita lanjutkan para pendengar MKFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Nah, di ayat yang kelima kita temukan ada pengecualian di idgham bi gunnah yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu kita menemukan kalimat ad-dunya. Tidak boleh kita membaca ad-dunya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Nah, ini keliru. Harusnya kita membaca ad-dunya. Maka idgham di sini putus atau tidak boleh kita memakai idgham di bacaan ad-dunya. Kemudian kita menemukan idgham bila gunnah yang tadi kita bahas, yaitu hurufnya lam dan ra. Bimasabiha wa ja'alnaha
rujuman lisyayatin. Nah, kalimat rujuman lisyayatin ini nun atau tanwin? Kita menemukan tanwin fathah atau fathatain yang di atasnya ada 2 fathah, kemudian bertemu dengan apa? Dengan huruf lam. Dengan huruf lam. Maka cara membaca idgham bila guna ini namanya juga bila atau tanpa tahan, tanpa memasukkan lebih lama ya. Jadi kita membacanya jangan seperti ini. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Nah, ini salah ya. Harusnya yang benar adalah waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kita tetap memasukkan fathah tain tersebut ke dalam huruf lam atau huruf idgham bila guna, tetapi hanya sepintas saja, hanya lewat saja. Rujuman lish, tidak ditahan. Rujuman, nah tidak seperti itu. Kemudian wa'atadna lahum 'adzabas sa'ir. Nah, sampai ayat 5 ini kita menemukan beberapa huruf idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Mudah-mudahan para pendengar MKFM dimanapun berada ini bisa menjadi bahan tafakur bagi kita, bahwasanya baca Al-Quran pun ada rambu-rambunya. Maka inilah salah satu rambu-rambu yang kita bahas di Mari Mengaji ini. Mungkin itu, Kang? Ya, Ustaz. Ya, bagi sahabat Engki yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui WhatsApp dengan mengirimkan voice note-nya di nomor 081123410049, atau bisa berinteraksi langsung di nomor telepon 0260424431. Nah, sambil menunggu atensi yang masuk, Ustaz. Iya. Tadi kan ada yang idgham biguna ataupun idgham bila guna ya. Iya. Nah, itu cuman ngebedainnya di hurufnya atau ada perbedaan yang lainnya, Pak Ustaz? Kalau di hurufnya, terutama di hurufnya memang sudah berbeda. Kalau biasa dulu kita belajar, kita sambungkan itu idgham biguna sama idgham bila guna kan dengan kalimat yarmaluna. Nah, padahal itu 2 idgham yang disatukan, yaitu ya, nun, waw dan mim. Kemudian huruf yang lain lam, ra, itu biguna dan idgham bila guna. Tetapi ketika kita membacanya, yang signifikan, yang kita terdengar, cara membedakannya itu di cara kita menahan, biasanya menahan bunyi daripada bacaan tersebut. Seperti tadi kita contohkan ulang, kalau idgham bila guna tanpa kita memasukkannya lebih lama, ya, hanya sebatas sekilas saja, berbeda dengan idgham biguna. Contoh mir rabbihim. Nah, kalimat nun mati ini bertemu dengan huruf ra, kita tidak perlu menahannya. Tidak seperti ini, mir rabbihim. Nah, ini yang sering keliru kalau kita lagi belajar kan. Nah, berbeda dengan idgham bigunnah. Minimal kita tahan 2 harokat. Contohnya faman ya'mal, faman. Nah, huruf nunnya ini dilebur, kemudian lebih lama ditahan daripada huruf ra tadi. Membacanya faman ya'mal. Nah, nunnya lebih lama. Nah, itu yang signifikan. Kalau dari hurufnya jelas-jelas kita berbeda. Kemudian cara membacanya pun, nah, ini sudah berbeda jelas ketika dia nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang ini. Kalau kita gabungkan ada 6 huruf nih. Ada 6 huruf ya. Ya, pendek lah. Kita bisa hafalkan, kita bisa amalkan juga. Itu. Ini ada atensi yang masuk, Ustaz. Ya. Dengarkan dari Ibu Rosi di Geraha Sumbang Kencana. Iya.
Waalaikumsalam. Iya. Kamu iya. Iya, 5 ayat ini dengan Ibu Rosi ya tadi. Ibu Rosi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Rosi membacanya udah cukup bagus. Tinggal nanti ditingkatkan kepada madnya, kemudian makharijul hurufnya. Tetapi secara pembahasan kita di idgham ini Ibu sudah bagus, alhamdulillah. Tadi kita mendengar bahwa di ayat 4 thumma raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Nah, di kalimat khasi'an, Ibu udah mempraktekannya dan itu sudah betul menahan lebih lama, minimal 2 harokat. Khasi'an wa huwa hasir. Adapun bacaan-bacaan yang lainnya bisa dipelajari lebih dalam. Tadi itu tentang qalqalah atau minimal tentang panjang pendek yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan istiqomah dalam belajarnya ya. Kita membaca Al-Quran, berarti kita harus juga mempelajari yang lainnya juga. Betul, harus kita mempelajari yang lainnya. Seperti kalau kita analogikan mau belajar motor, kita harus tahu di jalan ada apa, rambu-rambu apa yang harus kita patuhi. Begitupun dengan ini, tidak semena-mena kita membacanya atau kita membawa motor tersebut tidak ngegas terus kan, ada lampu merah kira kalau ngegas terus. Nah seperti itu ya. Tahu rem dan gasnya. Nah itu harus tahu. Ya kan di belajar kan kebanyakan kita itu lebih fokusnya ke hukum normatif ya. Iya. Apa itu lebih dasar dari Al-Quran apa gimana? Ini bisa dibilang lebih dasar karena belum sampai kita. Memang ini pun hal-hal yang tidak begitu signifikan dalam kesalahan, tapi ini ketika menjadi kesalahan terus menerus menjadi fatal. Makanya dengan idgham nanti juga idhar satu lagi ini bisa kita praktekkan, pelajari. Ya, terima kasih buat Ibu Rosi ya dari Geraha Subang Kencana 2. Ya, bagi sahabat yang juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp dengan mengirimkan voice note-nya ke nomor 0811234149 atau juga bisa berbincang secara langsung melalui via telepon di nomor 02604244 310. Tentunya
segmen terakhir. Ya. Oh, ternyata ada yang masuk ya. Ada yang masuk. Assalamualaikum. Terputus. Ya, kayaknya Terputus. Iya. Ya, mungkin di segmen terakhir ini ada closing statement Ustaz buat semangat lagi di sahabat MK belajar Al-Quran. Iya. Para pendengar MKFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Nah, pembahasan yang sudah kita bahas, kita kaji kali ini adalah idgham. Ya. Satu pembahasan aja sebenarnya lumayan ya. Lumayan pembahasan kita dan tidak semuanya bisa kita bahas. Nah, mudah-mudahan kata Rasul ini menjadi motivasi bahwasanya kalimat khairukum ini kan termasuk seluruh manusia yang ada di bumi. Termasuk ketika Rasul bersabda itu para nabi pun tersebut gitu. Karena apa kalimatnya khairukum, sebaik-baik manusia atau manusia terbaik itu seperti apa? Ya, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Tidak boleh gengsi untuk belajar Al-Qur'an, walaupun kepada siapa? Walaupun kita sudah tua, maka belajarlah kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada menantu, kepada anak kecil sekalipun. Kalau dia bisa dan tahu ilmunya, kenapa tidak kita untuk belajar? Nah, seperti itu ya. Maka ini satu hadis tadi menggambarkan motivasi bagi kita bahwasanya kita ingin menjadi orang yang lebih baik, bahkan bisa dibilang melebihi orang-orang soleh pada zaman dulu. Dengan cara apa wasilahnya? Dengan cara belajar Al-Quran, belajar membacanya, belajar tahsinnya, belajar tajwidnya. Ya, kenapa tajwid harus kita pelajari? Tahsin juga seperti itu. Ketika kita tahu rambu-rambu lalu lintas kan enak. Nah, tidak akan terjadi kecelakaan di jalan. Ya, kata pelang itu belok kiri harus belok kiri, tidak boleh belok kanan. Nah, seperti itu. Begitupun dengan Al-Quran. Jangan sampai kita terabas saja hukum-hukum tajwid, kemudian kita tidak hiraukan. Oh, ini apa? Tidak penting. Jangan seperti itu. Inilah yang harus menjadi motivasi. Sudah jelas ini adalah kitabullah, surat cinta ya. Ini surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana coba kalau kita mendapatkan surat cinta dari kekasih, dari istri, luar biasa membacanya kan. Wah, dengan intonasi, dengan lagam yang bagus, penuh perasaan. Apalagi ini kalam Rabbi, ya, kalam Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah ini menurunkan dengan kasih sayang, maka kita baca dengan penuh kelembutan, baca dengan penuh keikhlasan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin kita harus camkan, kita harus ingatkan diri kita bahwa kita ini mau menjadi orang baik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu mungkin yang bisa disampaikan dalam kajian kali ini atau dalam Mari Mengaji di program Radio MKFM 104,9 Subang. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, apa yang tadi Ibu Bapak bacakan, Ibu Bapak simak pembahasan kita, mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan insya Allah juga kita akan selalu hadir, akan selalu hadir menemani sahabat Nabi semua dan belajar bersama. Dan di setiap hari Senin hingga hari Jumat pada maghrib hingga menjelang azan Isya berkumandang. Dan terima kasih buat sahabat MT yang sudah bergabung bersama kami, dan juga sahabat MT yang selalu menyimak di 104,9 MHz Subang. Ya, di sini Ibnu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.